Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Darmawan. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan sedikit mengenai presuposisi. Peranggapan atau presupposition ini berasal dari perdebatan dalam ilmu filsafat, khususnya tentang hakikat rujukan, benda, keadaan, dan sebagainya, yang dirujuk oleh kata, frasa, atau kalimat, dan ungkapan-ungkapan rujukan. Menurut Nababan 1987, halaman 48. Peranggapan atau presupposition telah diasosiasikan dengan pemakaian bentuk kata, frasa, dan struktur. Menurut Yule 2006, halaman 46. Dalam bahasa sehari-hari, kata presuppose berarti mengisyaratkan, dan dalam arti sempit, dalam semantik, presuposisi menurut Said 2003, halaman 102, dipergunakan untuk menyebut hubungan antar kalimat seperti antara kalimat A dan kalimat B. Contoh: A. Istrinya seorang wanita yang cerdas. B. Dia mempunyai istri. Dalam contoh di atas, dikatakan bahwa A mengisyaratkan B. Jenis-jenis presuposisi. Menurut Yule 2006, halaman 46 sampai 52, mengklasifikasikan presuposisi ke dalam 6 jenis presuposisi, yakni presuposisi eksistensial, presuposisi faktif, presuposisi leksikal, presuposisi non-faktif, presuposisi struktural, dan presuposisi kontrafaktual. Berdasarkan jenis presuposisi tersebut, berikut ini dijelaskan definisinya. Pertama, presuposisi eksistensial adalah presuposisi yang menunjukkan eksistensi, keberadaan, atau jati diri referen yang diungkapkan dengan kata yang definit. Setiap tuturan yang menggunakan kata benda, kata keterangan tempat, dan kata keterangan waktu yang menyatakan suatu keberadaan, penutur diasumsikan terlibat dalam entitas-entitas yang disebutkan. Berikutnya ada presuposisi struktural. Mengacu pada struktur kalimat-kalimat tertentu, telah dianalisis sebagai presuposisi secara tetap dan konvensional, bahwa bagian struktur itu sudah diasumsikan kebenarannya. Menurut Yule 2006, halaman 48 sampai 49. Presuposisi ini ditandai dengan kalimat tanya. Berikutnya Yule 2006, halaman 47. Ia menjelaskan bahwa presuposisi leksikal merupakan pemakaian suatu bentuk dengan makna yang dinyatakan secara konvensional, ditafsirkan dengan penganggapan lain. Presuposisi leksikal adalah presuposisi yang dapat ditandai dengan sebuah tuturan yang maknanya dapat dipahami secara leksikal dan menyebabkan tuturan itu menimbulkan asumsi lain yang secara tidak langsung disebutkan dalam tuturan itu. Presuposisi faktif adalah presuposisi yang berupa informasi diperanggapkan mengikuti kata kerja yang dianggap
sebagai suatu kenyataan. Menurut Yule 2006 halaman 46. Menjelaskan kata kerja yang mengandung presuposisi faktif seperti menyesal, menyadari, menggembirakan, mengherankan, mengatakan, mengetahui, sadar, mau, dan mengetahui. Berikutnya, presuposisi non-faktif adalah suatu presuposisi yang diasumsikan tidak benar. Kata kerja yang mengandung presuposisi non-faktif seperti bermimpi, membayangkan, dan berpura-pura. Menurut Yule 2006 halaman 50. Presuposisi counterfaktual berarti bahwa yang tidak diperanggapkan tidak hanya tidak benar, tetapi juga merupakan kebalikan atau lawan dari benar atau bertolak belakang dengan kenyataan. Pada preposisi counterfaktual, penanda munculnya presuposisi ditandai oleh kata penghubung yang menyatakan pengandaian, seperti jika, andai, bila, dan kalau. Seperti disebut oleh Said pada tahun 2003 halaman 101, sekitar tahun 1970-an, presuposisi menduduki tempat penting dalam semantik, dan perdebatan tentang presuposisi telah ramai termuat dalam berbagai buku semantik, seperti yang ditulis oleh Kempson pada tahun 1975, Gazdar pada tahun 1979, J.D. Fodor tahun 1979, dan lain-lain. Berbarengan dengan itu, perhatian para peneliti pragmatik sebagai subbagian dari semantik juga sibuk melakukan penelitian yang sama. Perbedaan dasar antara pembahasannya dalam bidang semantik dengan pragmatik, seperti sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, terletak pada penekanan pokok pembahasannya. Bidang semantik menekankan kepada pembahasan makna yang sejauh mungkin lepas dari konteks. Sebaliknya, pragmatik menghubungkannya dengan konteks, memandangnya sebagai pemakaian bahasa oleh pribadi atau individu para penutur. Singkatnya, ada dua pendekatan terhadap presuposisi. Kalau kita melihat ke belakang, ternyata Frege, arsitek logika modernlah yang menjadi pelopor dalam pembahasan masalah presuposisi. Antara lain, beliau mengatakan bahwa bila seseorang membuat pernyataan, selalu ada sebuah preposisi yang jelas. Bahkan nama diri yang kompleks maupun yang sederhana, yang digunakan seseorang penutur mempunyai acuan. Frege mengambil contoh, bila misalnya seseorang mengatakan, Kepler meninggal dalam kesengsaraan. Dalam ucapan itu, ada presuposisi, yaitu seseorang, atau di sana ada seseorang. Namun perlu dijelaskan bahwa presuposisi bukanlah bagian dari makna dari pernyataan Kepler meninggal dalam kesengsaraan, melainkan bentuk logika, yaitu menghubungkan Kepler meninggal dalam kesengsaraan dan Kepler menunjukkan sesuatu. Dan dengan demikian, kalimat Kepler meninggal dalam kesengsaraan sama dengan Kepler tidak meninggal dalam kesengsaraan, atau bahkan sama dengan
Kepler yang tidak mempunyai acuan. Tetapi tanpa ada acuan, maka kalimat itu menjadi absurd. Nama Kepler menunjuk kepada sesuatu sebagai presuposisi bagi pernyataan Kepler meninggal dalam kesengsaraan, maupun bagi pernyataan kebalikannya, Kepler tidak meninggal dalam kesengsaraan. Pendekatan terhadap presuposisi. Dalam pendekatan pertama, yang mirip dengan tradisi filsafat, kalimat dianggap sebagai unsur eksternal. Terhadapnya, kita tidak perlu menghiraukan tentang proses pembentukannya, atau terhadap individu penutur dan lawan tuturnya, melainkan dilihat sebagai lambang atau atribut kalimat, lebih daripada bagaimana kalimat dibangun oleh para peserta penuturan. Semantik berupa hal menghubungkan objek kalimat kepada objek kalimat lain dan menghubungkannya dengan dunia nyata. Dan selanjutnya, kita menandai ciri-ciri kalimat dari perspektif hubungan kebenaran. Sementara pendekatan kedua memandang kalimat sebagai ujaran dari individu-individu yang terikat dalam tindak komunikasi. Tujuannya di sini ialah bagaimana para peserta tutur membentuk model strategi dalam melakukan komunikasi antar mereka. Jadi, kita bisa melihat komunikasi dari pandangan penutur dan menggunakan presuposisi sebagai bagian dari penggunaan masukan-masukan lain. Demikianlah pendekatan pertama dapat disebut pendekatan semantik. Sedangkan pendekatan kedua, pendekatan pragmatik. Berikut ini adalah tabel kebenaran pertama presuposisi. Untuk menjelaskannya, mari kita lihat contoh kalimat berikut ini. A. Kakak Joni baru saja pulang dari Surabaya. B. Joni mempunyai seorang kakak. Pada contoh A, bila Kak Joni benar pulang dari Surabaya, maka kalimat bahwa Joni memiliki kakak adalah benar. Sama juga bila A salah, maka bahwa Joni memiliki kakak tetap benar. Akhirnya, dapat dikatakan bahwa Joni mempunyai kakak. Tidak ada hubungannya dengan kenyataan apakah ia pulang dari Surabaya atau tidak. Mari kita lihat tabel kebenaran pertama presuposisi. Bila P kalimat yang melakukan presuposisi benar, maka Q yang dipresuposisikan benar. Bila P salah, maka Q tetap benar. Bila Q benar, P bisa benar, bisa juga salah. Beda presuposisi dengan entailment. Dalam presuposisi, bila kita menyatakan ingkar pada kalimat sumber presuposisi, maka presuposisi tetap benar. Sebaliknya, dalam entailment, bila kalimat pertama dalam entailment dijadikan kalimat ingkar, maka
hubungan entailment tidak ada lagi. Jadi, untuk ingkar kalimat pembangkit presuposisi tidak mempunyai pengaruh kepada kalimat presuposisi. Titik pandang presuposisi ini sebagai salah satu strategi penutur dalam mengorganisir informasi adalah untuk kejelasan yang optimal bagi mitra tutur. Katakan misalnya, penutur ingin memberi penjelasan kepada mitra tuturnya bahwa seorang tertentu telah kembali dari suatu tempat. Cara bagaimana penutur melakukannya tergantung kepada estimasinya terhadap pengetahuan mitra tutur. Kita dapat melihat pemilihannya pada pernyataan 1 dan 2. Pernyataan pertama, Johnny mempunyai seorang kakak. Pernyataan kedua, X baru pulang dari Surabaya. X yang dimaksud adalah kakak. Dalam contoh pernyataan pertama, diturunkan tingkatnya atau dijadikan latar belakang dengan mendudukannya sebagai anggota frase nomina atau saudaranya Johnny, sedangkan pada pernyataan kedua ditonjolkan verba utamanya. Mana yang dijadikan fokus perhatian tentulah bergantung kepada kehendak penutur dan perkiraannya terhadap pengetahuan mitra tuturnya. Sebagai contoh, penutur mungkin mengambil keputusan bahwa mitra tutur mengenal pernyataan pertama dan pernyataan kedua adalah informasi baru. Dan oleh karena itu, di sini perlu ditonjolkan. Di sini kita bisa berspekulasi bahwa penutur mengambil keputusan untuk menyertakan informasi lama untuk membantu mitra tutur mengenali individu informasi baru yang dimaksudnya. Perlu ditambahkan bahwa penutur dapat menggunakan pernyataan pertama bila penutur menganggap bahwa mitra tuturnya tidak mengetahui John mempunyai kakak. Dalam kasus ini berarti bahwa baik pernyataan 1 maupun 2 adalah informasi baru. Contoh, Kak Joni baru saja pulang dari Surabaya. Bila penutur berpikir mitra tuturnya sudah mengenal Joni, tetapi belum mengenal saudaranya, berikutnya presuposisi yang bermasalah. Fenomena yang biasanya dianggap menjadi sebab adanya masalah bagi pendekatan relasi kebenaran, tetapi yang dalam pendekatan interaksi tidak menjadi masalah adalah apa yang disebut kegagalan presuposisi atau presupposition failure. Berikut ini adalah contoh kalimat dalam bahasa Inggris. The King of France is bald. Artinya, Raja Prancis itu botak. B. There is a King of France. Artinya, ada seorang Raja Prancis. Seperti dikutip oleh Said, 2003, halaman 104, Russell,
pada tahun 1905, presuposisi seperti contoh tersebut menimbulkan masalah, dan hingga kini masih merupakan masalah. Dalam banyak kepustakaan yang ada, masalah itu muncul karena tidak adanya referen atau acuan untuk nomina tersebut, yaitu saat ini di Perancis tidak ada raja. Ini berarti bila kalimat B salah, lalu bagaimana dengan status kalimat A? Pada pendekatan berdasarkan kebenaran, hal itu dalam menganalisis dianggap berada di area abu-abu, sehingga kita dapat membuat tabel kedua bagi tabel kebenaran presuposisi dengan memberi tambahan satu baris lagi. Berikut adalah tabel kebenaran kedua presuposisi. Sama halnya dengan tabel kebenaran pertama presuposisi, yang membedakan di sini bahwa bila key atau kalimat yang dipresuposisikan salah, maka status P atau presuposisi meragukan atau tidak benar dan tidak salah. Pemerolehan peranggapan. Adapun penanda yang mendukung kemunculan peranggapan terdiri dari 3 unsur penting, yaitu pengetahuan bersama, partisipan, dan konteks situasi, menurut Yule 2006. Ketiga hal tersebut saling berkaitan dan merupakan pembatas dalam menganalisa data turunan ini, yaitu sebagai berikut. Pengetahuan bersama. Memahami suatu tuturan secara otomatis terdapat suatu aturan tidak tertulis yang mengharuskan penutur memiliki pemahaman mengenai struktur pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Fungsi struktural ini berguna untuk melihat pola dalam tuturan, sehingga pemahaman yang didapat sesuai dengan yang diinginkan penutur. Menurut Yule 2006 halaman 85. Yang kedua, partisipan atau penutur dan petutur. Konsep penutur dan lawan tutur ini juga mencakup penulis dan pembaca, bila tuturan bersangkutan dikomunikasikan dengan media tulisan. Aspek-aspek yang berkaitan dengan penutur dan lawan tutur ini adalah usia, latar belakang, sosial ekonomi, jenis kelamin, tingkat keakraban, dan sebagainya. Penutur adalah orang yang bertutur, sementara mitra tutur adalah orang yang menjadi sasaran atau kawan penutur. Peran penutur dan mitra tutur dilakukan secara silih berganti. Penutur pada tahap tutur berikutnya dapat menjadi mitra tutur. Begitu pula sebaliknya, sehingga terwujud interaksi dalam komunikasi. Yang ketiga ada konteks situasi. Konteks ialah situasi atau latar terjadinya suatu komunikasi. Mulyana 2005 halaman 21. Menurutnya, konteks dianggap sebagai sebab terjadinya suatu dialog, sehingga sesuatu yang berkaitan dengan maksud tuturan sangat bergantung pada konteks yang melatar belakangi peristiwa komunikasi. Yang terakhir, pemicu presuposisi. Presuposisi dipicu oleh dua hal. Dipicu oleh makna leksikal kata tertentu dan oleh struktur lahiriah. Pemicu yang membangkitkan presuposisi itu selanjutnya akan kita sebut pemicu presuposisi
atau presupposition triggers. Contoh, John, seorang teman baik saya, menyesal bahwa ia berhenti mempelajari linguistik sebelum meninggalkan Cambridge. Dalam contoh tersebut, ada beberapa pasangan berupa masukan yang harus diambil untuk contoh. A. Ada seorang yang khas yang dapat diidentifikasi melalui penutur, disapa John. B. John adalah teman baik penutur. C. John menyesal berhenti belajar linguistik sebelum meninggalkan Cambridge. D. John belajar linguistik sebelum meninggalkan Cambridge. E. John meninggalkan Cambridge. Masukan A dipertalikan dengan atau dibangkitkan dari penggunaan nama diri John. B muncul karena merupakan klausa relatif untuk menjelaskan identitas John. C adalah pelengkap verba kelompok verba faktif atau regret. D. Johan meninggalkan Cambridge dipicu oleh klausa waktu yang didahului oleh adverbia waktu, sebelum, dan semacamnya. E sama dengan D, konsekuensi adanya adverbia waktu. Demikianlah presuposisi dipicu oleh dua hal. Karena dipicu oleh makna leksikal kata tertentu, dan kedua oleh struktur lahiriah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.